Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan, gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun persekutuan gereja-gereja di Indonesia, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Semua yang tercipta, hai alam semesta. Saudara-saudaraku, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kiranya kasih dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur secara responsorial yang terambil dari Mazmur 68 ayat 1 sampai 10. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Seperti asap hilang tertiup. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, berguncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoncang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selalu. Selamanya
berdiri dan kita mendengarkan ke-10 perintah Tuhan sebagaimana yang dicatatkan di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selamat bahagia orang yang benar yang menuruti Taurat Tuhan Allah. Mazmur 119. dengan segala kerendahan hati untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati sebagai gereja-Mu,
kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan karena itu kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, inilah berita anugerah dari Allah. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib. Yohanes 137. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda syukur kita. Tetapi sebelum itu mari kita dengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 12 ayat 26. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Mengiringi persembahan syukur, kita menyanyi dari nyanyian rohani 16. Sekarang beri syukur. Mari kita membawa persembahan syukur kita kepada kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk banyak berkat-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, untuk kekuatan dan kesehatan yang boleh kami alami dan rasakan hingga pada saat ini. Dan saat ini kami telah memberikan tanda syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan syukur ini Bapa, agar dapat dipakai untuk pelayanan firman-Mu, terkhusus di jemaat kami di sini. Dan ajar kami Bapa untuk dapat mempergunakan dengan baik berkat-Mu yang masih ada pada kami. Dan ajar kami untuk dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Ini doa syukur kami, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Murahmu kuhormati seumur hidupku. Nyanyian rohani 129 ayat 3. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi landasan perenungan kita pada pagi ini. Sebelum kita membaca, mendengarkan bahagian firman Tuhan, mari kita rendahkan hati kita, memohon kuasa Roh Kudus kepada Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu-lah segala pujian, syukur dan hormat patut kami nyatakan. Sebab kasih dan kebaikan-Mu senantiasa kami alami sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan. Ketika kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, baik kami yang ada di tempat ini, di dalam bait-Mu yang kudus, pun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, semuanya hanya karena anugerah-Mu. Sekarang kami sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, sebab kami percaya hanya dengan firman-Mu kami akan beroleh kuat untuk menjalani kehidupan. Sebab firman-Mu itulah pelita dan suluh pada jalan hidup kami, sehingga kami dapat melangkah dan tidak tersesat. Curahkanlah ya Tuhan roh dan hikmat-Mu atas kami semua, dan berfirmanlah, sebab kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 14. Firman Tuhan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu
ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari pertama Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-12 sampai ke-19. Firman Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di atas kamu. Sebaliknya bersukacita sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu yang menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahnya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Sebagaimana yang dicatatkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah
yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian sabda Kristus, Curre Sumangat Tuhan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi kamu sekalian. Shalom. Minggu ini tema perenungan kita bertekun di dalam doa bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, setiap kita diberikan waktu yang sama oleh Tuhan, 24 jam dalam sehari. Tidak ada yang diberi kurang, pun tidak ada yang diberi lebih. Semua diberikan sama. Tetapi saudara-saudara, ingatlah bahwa waktu itu terus berjalan dan tidak bergantung pada selera kita. Suka atau tidak suka, waktu akan terus berlari. Kita tidak dapat berkata, tunggu dulu, saya mau beristirahat sejenak. Waktu tidak akan pernah tunduk pada perintah manusia. Ia akan terus berlari dan kita tidak akan dapat menariknya kembali. Justru kitalah yang harus berlari dan berpacu dengan waktu. Jikalau sedemikian waktu tidak mau berkompromi dengan kita, sekali lagi saudara-saudara, kitalah yang harus berlari dan berpacu dengan waktu. Kitalah yang harus menata hidup kita sedemikian sehingga tidak ada satupun waktu itu berlalu dengan sia-sia. Saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk menghitung pemanfaatan waktu 24 jam yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Berapa jam waktu yang saudara manfaatkan untuk menjalankan kewajiban saudara dalam bekerja mencari nafkah? Berapa jam waktu yang Anda manfaatkan untuk Anda pergunakan di dalam beristirahat, di dalam tidur? Berapa waktu yang Anda manfaatkan untuk mandi, untuk berias, untuk duduk sambil membaca koran atau nonton televisi, atau untuk asik dengan HP Android saudara sambil chatting dengan teman?
sahabat dan keluarga? Berapa jam waktu yang Anda manfaatkan untuk bercerita sambil ngopi atau ngeteh dengan teman, dengan rekanan kerja, atau sebagai ibu yang punya hobi untuk cerita kiri kanan, ngegosipin orang lain? Berapa jam waktu yang Anda manfaatkan untuk makan bersama dengan keluarga, berbagi kisah bersama sebagai suami terhadap istri dan sebagai orang tua terhadap anak-anak? Berapa waktu yang Anda khususkan untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, mengerjakan pekerjaan rumah mereka, terlebih sekarang ini di saat semua anak-anak harus belajar dari rumah? Berapa jam waktu yang Anda khususkan untuk mendampingi mereka dalam belajar dan juga untuk menceritakan kepada mereka tentang kebaikan Tuhan, sehingga anak-anak terus mengejar harapan dan cita-cita mereka? Berapa jam waktu yang Anda manfaatkan untuk menikmati peribadahan, penyembahan, atau persekutuan doa dengan orang lain? Berapa jam waktu yang Anda manfaatkan untuk menikmati persekutuan ibadah bersama dengan seisi rumah saudara? Berapa waktu yang Anda manfaatkan untuk melaksanakan doa pribadi sambil membaca firman melalui Alkitab dan merenungkannya? Masih banyak pertanyaan saudara-saudara yang harus kita gumuli. Berapa waktu yang kita manfaatkan untuk melakukan ini dan itu, sehingga berapa waktu yang tersisa daripadanya untuk kita manfaatkan menikmati persekutuan dengan Tuhan? Saudara-saudaraku, Yesus adalah pribadi yang sangat menghargai waktu. Ia sungguh-sungguh sadar bahwa waktu itu tidak dapat ditarik kembali. Sungguh-sungguh sadar. Padahal ia adalah Tuhan yang bisa menghentikan waktu. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus memanfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Sebelum ayam berkokok, ia telah bangun untuk memulai aktivitasnya yang diawali dengan doa. Yesus sadar bahwa doa memiliki kuasa yang sangat dahsyat untuk memampukan setiap orang dalam berpacu dengan waktu. Pun demikian, ketika ia harus beristirahat dari segala rutinitas kesehariannya, ia pun harus menutupnya dengan doa. Sebab di balik doa itu ada kuasa yang akan terus bekerja untuk menyempurnakan semua karya yang sudah dilakukan dalam sehari, sehingga berlalunya waktu tidak menjadi sia-sia. Saya hanya mau mengingatkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku, serta anak-anakku yang saya kasihi di dalam Tuhan, bahwa waktu itu adalah anugerah Tuhan. Dan waktu itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mendemonstrasikan hidup yang berkualitas.
24 jam Tuhan anugerahkan bagi kita untuk mendemonstrasikan hidup yang berkualitas. Hidup yang berkualitas bagi saya secara pribadi, yakni ketika saya dapat membangun komunikasi yang intens dengan Tuhan dalam doa, dalam perenungan firman, dan dalam meditasi. Dan saya mau tegaskan saudara-saudara, doa adalah titik sentral perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang saya pahami. Doa adalah titik sentral, pusat, fokus kehidupan, di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman perjumpaan itu terjadi secara rohani dalam bingkai iman. Jangan sampai kita berkata, ketika saya membuka mata, kok saya tidak melihat wujud Tuhan di depan saya. Perjumpaan itu adalah perjumpaan dalam bingkai iman, di mana saya mendapat kekuatan. Saudara dan saya akan menerima kuasa untuk menjalani kehidupan, bahkan menutup segala rutinitas keseharian dengan keyakinan bahwa apa yang sudah kita kerjakan akan disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di dalam dan melalui doa, saya secara pribadi merasakan kehadiran Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dan hal itulah yang memacu diri saya dengan gairah dan hasrat yang penuh untuk melakukan apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan. Selebihnya dari itu, Tuhan yang akan mengerjakannya bagi saya. Saudara-saudara, kita semua harus sadar bahwa kita diciptakan untuk mengenal Tuhan dalam keintiman dan di dalam kekudusan. Itulah sebabnya penting bagi setiap pribadi yang mengklaim dirinya anak-anak Tuhan, selama berada di dalam dunia ini, untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal bukan soal nanti, tetapi soal sekarang dan di sini. Ia tegaskan di dalam ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal, yakni bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi mengenal Allah adalah jaminan bahwa kita akan ada di dalam keabadian. Mengenal Allah berarti kita ada di dalam kekekalan. Bukan hanya mengenal dan percaya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, tetapi mengenal Yesus Kristus yang telah diutus untuk menyelamatkan kita. Sekali lagi saudara, hal yang paling prinsip dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan adalah pengenalan akan Dia yang menciptakan alam semesta, dan pengenalan secara pribadi tentang Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pengenalan inilah yang akan membawa kita terus berkomunikasi dengan Dia secara intens dalam doa. Daud merasakan hal itu. Hidupnya hanya setelah dari kuburan. Dan karena itu selagi Tuhan masih menganugerahkan kehidupan, maka mulutnya, bibirnya, lidahnya penuh dengan puji-pujian mengagungkan Tuhan. Dan ia senantiasa menaikkan segala doa dan harapnya hanya kepada Tuhan. Ia mengatakan, tidak ada satupun yang kuingini di bumi selain Engkau.
Selain Engkau tidak ada yang lain. Tuhanlah yang akan memenuhkan piala keselamatannya, sehingga ia akan menikmati kekekalan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, seorang yang sungguh-sungguh mengenal Allah dan bertumbuh dalam keintiman dengannya, hidupnya akan ditandai dengan integritas, menyatunya kata dan laku di dalam membuktikan bahwa ia benar anak Tuhan. Sehingga setiap kehadirannya di tengah-tengah dunia ini akan membawa berkat sukacita dan damai sejahtera bagi banyak orang. Tidak salah saudara-saudara, ketika Esau merubah cara hidupnya, ia membuang segala iri, dengki, dendam. Ia membuktikan kebenaran dari perkataan Abraham, ayahnya. Ketika bapaknya mengatakan, tidak ada lagi berkat yang ada padaku untukmu, kecuali engkau merubah hidupmu, maka hidupmu akan diberkati. Esau beralih dari cara hidup yang lama. Hidup tidak berbadanan dan selaras dengan keinginan Tuhan. Sekarang hidupnya ditata dan diselaraskan dengan maksud dan rencana Tuhan. Oleh karena itu, Yakub terheran-heran karenanya. Yakub tersungkur di hadapan kakaknya Esau yang datang memeluknya, yang datang menciumnya dengan tangisan air mata. Hati Yakub tersentuh sehingga ia memberikan yang terbaik kepada kakaknya. Tetapi kakaknya mengatakan, tinggalkan itu padamu, sebab apa yang kuberikan kepadaku telah ada padaku. Tetapi aku berkata, terimalah kakakku sebagai korban syukurku, sebab ketika aku melihat wajahmu, serasa aku melihat wajah Tuhan. Kejadian pasal 33. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, pengenalan akan Allah merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Hak istimewa yang membuat Yesus berdoa secara khusus kepada Bapanya, bukan kepada yang lain. Ini yang harus kita banggakan. Pengenalan akan Allah merupakan hak istimewa, dan karena itu jangan kita sia-siakan. Yeremia mengingatkan bahwa kebanggaan dalam hidup manusia seharusnya bukan pada kepandaian, bukan pada kekuatan, bukan pada kekayaan, tetapi karena mereka memahami dan mengenal Engkau Tuhan. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Mengenal Tuhan itulah segala-galanya. Karena itu jujur saya mau mengatakan bahwa banyak gereja, banyak persekutuan doa, banyak lembaga-lembaga Kristen seringkali menghabiskan waktu dengan program-program untuk menyenangkan banyak orang yang dianggap memenuhi selera pasar, tetapi mengabaikan kebutuhan utama dalam hidup manusia, yakni mengenal akan Allah secara benar. Seharusnya saudara-saudara, pengenalan akan Allah dan keintiman dengannya menjadi tujuan utama dari semua pelayanan Kristen, karena untuk itulah Yesus telah berdoa secara pribadi kepada Bapanya
dan bahkan untuk itulah Yesus telah rela mati di kayu salib. Saudara-saudaraku, secara pribadi saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur, terutama kepada Tuhan Yesus yang telah mendoakan kita, yang telah mendoakan saudara dan saya di hadapan Bapa-Nya. Aku berdoa kepadamu Bapa, supaya mereka menjadi satu. Dan Ia pun meminta supaya di mana aku berada, di situ mereka ada. Aku berdoa kepadamu Bapa, supaya jangan ada satupun daripada mereka yang percaya kepadamu hilang di hadapanmu. Ini kebanggaan kita saudara, sehingga kita tidak lagi menjadi pencari keselamatan, tetapi Kristus telah menjadi jalan keselamatan bagi kita. Dan lebih daripada itulah saudara-saudara, Yesus telah meninggalkan teladan yang indah tentang pentingnya berdoa. Karena itu bertekunlah dalam doa senantiasa. Itulah yang akan membuktikan integritas dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara-saudara, camkan firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20. Sabda yang keluar dari mulut Yesus, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, sekali lagi, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang yang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan ada di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya saudara-saudara, sekali lagi saya mau tekankan, bertekunlah senantiasa dalam doa bersama-sama, maka berkat dan keselamatan yang daripada Allah akan menjangkau kehidupanmu. Sebab doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan, sangat dahsyat kuasanya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami di sorga, untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami di dalam menorehkan bakti kami kepadamu. Dan biarlah setiap karya-karya kehidupan selalu dibungkus di dalam doa dan harap. Kiranya segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini diperkenan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami memperoleh yang terbaik. Dan apa yang kurang daripadanya kami percaya tangan Tuhanlah yang akan menyelesaikan dan menyempurnakannya. Kami bersyukur untuk firman ini yang mau mengajak kami terus bertekun di dalam doa, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Pengenalan akan Tuhan itulah yang utama, yang bolehnya kami terus berkomunikasi dengan Tuhan kami. Dan dengan itu pula Tuhan akan selalu ada menyertai, membimbing, memberi kuat,
menopang, sehingga hidup kami akan keluar sebagai pemenang. Pun demikian, kiranya firman-Mu ini meneguhkan kami semua di tengah-tengah badai kehidupan yang melanda dunia. Kami harus bersyukur bahwa Tuhan sudah mendoakan kami. Dan doa itulah yang telah menjaminkan hidup yang kekal bagi setiap kami. Dan kekekalan itu bukan soal nanti, tetapi soal sekarang dan di sini. Bahwa kami mengenal Tuhan satu-satunya pencipta yang mengatur perputaran waktu dan masa. Kami mengenal satu-satunya Tuhan, Yesus Juru Selamat kami, yang olehnya kami akan dibawa ke tempat yang damai. Karena itu ya Tuhan, kiranya firman ini meneguhkan umat-Mu, dan kami terus menikmati persekutuan yang intens dengan Tuhan dalam segala perkara. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, baik yang ada di dalam ruangan ini, di dalam Bait-Mu yang kudus, yang telah terlibat dalam mengangkat tanggung jawab pelayanan melalui live streaming. Dan demikian hamba berdoa bagi umat-Mu yang ada di rumah masing-masing dan di berbagai tempat yang sempat menyaksikan tayangan ini. Mari Tuhan berkati kehidupan mereka. Mari Tuhan selamatkan dan luputkan mereka dari mara dan bahaya. Engkaulah yang memegang kuasa atas kehidupan. Engkaulah yang menentukan masa depan setiap kami. Karena itu hamba mohon, berkenan Engkau atas hidup seluruh umat-Mu, dan selamatkanlah mereka. Karuniakanlah berkat anugerah-Mu Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu di Jemaat Masaleh. Karuniakan kuat dan sehat badani di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Karuniakan hikmat dan kearifan-Mu ya Bapa, sehingga setiap tugas dan tanggung jawab dilakukan dalam takut akan Tuhan. Berkenan Engkau memberkati segala karya dan juang, memberkati segala tugas dan kerja mereka, agar mereka senantiasa memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati umat-Mu yang telah lanjut usia. Kasih dan damai sejahtera Tuhan akan ada dalam hidup mereka. Dan hidup yang Tuhan masih izinkan adalah kesempatan untuk menceritakan kebaikan-Mu bagi anak-anak cucu. Hamba berdoa buat anak-anak cucu umat-Mu dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka, bahkan yang dalam kandungan sekalipun. Tuhanlah yang akan mengawal, Tuhanlah yang akan menuntun, dan Tuhanlah yang akan memberkati hidup mereka yang sedang berjuang dalam dunia pendidikan, dan yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan lapangkan jalan untuk sebuah keberhasilan, sehingga tidak satu pun dari anak cucu umat-Mu yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka menjadi pokok sukacita di tengah-tengah keluarga. Memberkati umat-Mu yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh. Biarlah kasih dan rahmat-Mu dinyatakan lewat makanan, minuman, dan obat-obatan. Dan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh dipulihkan seperti sedia kala. Memberkati majelis gereja di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini,
Karuniakan hikmat dan kearifan, kesehatian dan kesepikiran untuk mengemban panggilan pelayanan. Sehingga melalui pelayanan majelis gereja, jemaatmu boleh beroleh sukacita daripadanya. Dan di tengah-tengah keadaan yang serba sulit sekarang, dalam membiayai program pelayanan gereja, Tuhan kiranya mengaruniakan hikmat kepada majelis gereja di dalam memberi waktu dan pikiran mereka untuk memikirkan apa yang sepatutnya dilakukan dalam menumbuhkan kesadaran memberi dari seluruh sidang jemaat. Sehingga di dalam bait-Mu Tuhan tidak akan pernah berkekurangan ketersediaan makanan rohani. Dan dari dalam bait-Mu yang kudus, Engkau akan membuka tingkap berkat-Mu dalam kehidupan seluruh sidang jemaat. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang bersuka cita karena ulang tahun, baik kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Sempurnakannya Tuhan sukacita mereka. Dan pengurus OIG, Tuhan berkati dalam tanggung jawab pelayanan. Biarlah mereka senantiasa setia untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang Tuhan pertanggungkan kepada mereka. Tuhan memberkati gereja, khususnya tepat pada hari ini. Bersama-sama kami merayakan ulang tahun PGI. Biarlah persekutuan gereja di Indonesia bersatu hati dalam doa bersama demi keselamatan negeri kami yang tercinta. Selamatkanlah bumi kami Tuhan. Selamatkanlah negeri yang kami kasihi ini dari kehancuran. Biarlah dengan kuasa badai virus corona boleh berlalu, sehingga kami dapat menikmati kembali kehidupan yang normal untuk bersekutu di dalam bait-Mu di tempat ini. Berkati para medis, berkati BNPB, berkati TNI dan Polri, berkati semua orang yang terlibat sebagai tenaga relawan untuk bergerak bersama memutuskan mata rantai persebaran virus corona. Biarlah bersama dengan seluruh anak bangsa tumbuh kesadaran untuk bergerak bersama, sebab tidak akan mungkin seluruhnya dapat dilakukan oleh segelintir orang. Tetapi ketika kami bersama-sama, maka tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Inilah syafaat hamba-Mu yang hamba sampaikan di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus Tuhan yang selalu setia mengajar doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Gereja bagai bahtera di laut yang seram. Pelengkap Kidung Jemaat 105 ayat 1.
hidupmu dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendaknya dalam hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dipermuliakan. Sekarang arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Menutup ibadah kita pada saat ini, Serikat Persaudaraan Berdirilah Teguh, Kidung Jemaat 249. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, Minggu 24 Mei 2020. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sudah bersama-sama dengan kami, Jemaat Masaleh, dalam ibadah live streaming, dan juga kepada kita yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah saat ini. Tuhan memberkati kita dan menyertai kita selalu dalam menjalani kehidupan yang masih dianugerahkan bagi kita masing-masing. Sekian, terima kasih, selamat siang. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kami yang bertugas di tempat ini mengucapkan selamat kepada seluruh anggota jemaat dan kepada siapapun juga yang dapat menyaksikan tayangan langsung live streaming dari ruang utama Gedung Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama menjadi kekuatan bagi kita semua. Mari kita terus bertekun di dalam doa bersama, sebab doa orang benar sangat dahsyat kuasanya. Beberapa hal yang patut kami sampaikan, tetap kami menghimbau supaya kita menjaga diri masing-masing di tengah-tengah situasi kondisi yang sekarang ini semakin mencekam dengan adanya pelonggaran PSBB, bahkan pencabutan PSBB dalam kondisi yang belum menentu.
Ini adalah tantangan bagi kita sebagai gereja Tuhan, dan karena itu mari Bapak Ibu kita menjaga diri masing-masing, jaga kebersihan, tetap berolahraga, berjemur, dan yang terpenting daripada itu ialah mari kita bangun suasana hati yang penuh sukacita, sebab hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Masale, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.